Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Wah, saya ada di pantai, jadi agak sedikit panas hawanya. Oke, Sobat Hero, apakah Sobat Hero yang perempuan termasuk orang yang mengenakan hijab atau jilbab? Nah, tentunya banyak orang yang berpendapat bahwa jilbab itu adalah pakaian yang seperti ini, hijab itu adalah pakaian yang seperti itu, atau bahkan mungkin hijab itu adalah pakaian yang memang bersumber dari gurun pasir atau daerah padang pasir, yang mana di daerah padang pasir itu sangat panas. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Apakah hijab itu berasal dari Jazirah Arab atau di daerah padang pasir yang panas? Nah, jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa hijab itu adalah seolah-olah seperti pakaian dari gurun pasir atau dari Jazirah Arab yang memang terkenal sangat tandus, di mana di Jazirah Arab itu memang iklimnya adalah iklim gurun, di mana iklim gurun itu seperti kita ketahui sangat panas sekali ya, terik mataharinya sangat menyengat. Ini saja saya berjemur di pagi hari ini sangat menyengat, apalagi di daerah gurun sana. Tentunya tokoh tersebut sedang mewawancarai beberapa mahasiswa yang sedang mendapatkan beasiswa dari LPDP, dan pada akhirnya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa seolah-olah jilbab atau pakaian yang menutup aurat itu, atau pakaian yang dikenakan oleh perempuan yang menutup aurat itu seolah-olah berasal dari padang pasir. Nah, ini akan kita bedah tentang penggunaan jilbab dan juga pakaian yang menutup aurat itu. Apakah sebenarnya yang disebut dengan hijab? Karena masih banyak masyarakat yang kebingungan sebenarnya jilbab atau hijab itu apa sih? Nah, untuk membahas hal itu mari kita bedah sedikit demi sedikit dari segi pemakaian bahasanya. Jilbab atau bisa disebut dengan kerudung ya, itu memang identik dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki memakai kerudung atau jilbab ya tentunya dia memang ingin menutup auratnya. Tapi kita tidak akan membahas laki-laki yang berkerudung, kita akan fokus kepada apa yang disebut dengan kerudung, jilbab, dan juga hijab. Apa yang dimaksud dengan perbedaan ketiga istilah tersebut, yaitu kerudung, jilbab, ataupun hijab. Nah, untuk wanita yang memakai penutup aurat atau penutup dalam hal ini adalah anggota tubuhnya mulai dari bagian kepala hingga ke bagian dada, itu disebut dengan kerudung, atau dalam bahasa Melayu disebut dengan tudung, atau bisa juga disebut dengan khimar. Jadi aurat perempuan kalau dalam perspektif agama Islam itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali ini telapak tangan, dan ada juga bagian kelopak mata. Itu kalau dalam perspektif agama Islam. Jadi aurat perempuan itu harus ditutupi selain untuk muhrimnya. Kalau untuk muhrimnya maka diperbolehkan seperti suami, anak, dan seterusnya. Tetapi kalau bukan mahram atau muhrim, maka perempuan kalau keluar itu wajib untuk menutupi auratnya agar tidak menimbulkan fitnah dan seterusnya. Jadi aurat perempuan itu adalah dari sekujur seluruh tubuhnya, sekujur badan, kecuali telapak tangan dan juga kedua bola kelopak matanya, itu adalah bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki auratnya itu adalah di pusar, di atas pusar itu sampai ke lutut. Itu kalau laki-laki. Jadi seperti itulah Islam melindungi umatnya untuk menjaga kehormatannya agar tidak menimbulkan fitnah. Sungguh sangat indah. Nah, kita kembali lagi, apa yang disebut dengan kerudung, atau yang disebut dengan tudung, atau disebut dengan khimar bahasa Arabnya. Nah, kerudung itu adalah perempuan yang memakai penutup aurat atau penutup bagian anggota tubuhnya yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya, dari atas kepala hingga bagian dadanya. Itu disebut dengan kerudung, atau disebut dengan tudung, atau dalam bahasa Arabnya disebut khimar. Ya, jadi itu adalah pengertian dari penggunaan kata jilbab itu sendiri. Sedangkan kalau hijab itu apa? Hijab itu adalah dalam bahasa Arab berarti menutupi atau tertutupi. Jadi hijab itu bagian-bagian yang tertutupi auratnya itu dipakai semua oleh perempuan. Jadi ada perempuan misalkan memakai baju yang sangat
tebal atau panjang sehingga menutupi seluruh auratnya kecuali telapak tangannya. Biasanya itu kan kalau suka ada ibu-ibu yang pakai kerudung yang sampai selutut, nah itu juga bisa disebut dengan hijab. Jadi pengertian hijab seperti itu. Ya, jadi semuanya tertutupi kecuali telapak tangan biasanya sangat longgar dan ada pelindung matanya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah pengertian hijab. Sedangkan kalau kerudung itu lebih kepada menekankan dari ujung sini, dari bagian kepala sampai bagian sampai bagian dada maksud saya. Jadi seperti itulah perbedaan antara kerudung, hijab dan juga jilbab. Jadi jilbab itu juga bisa disebut dengan kerudung atau khimar, sedangkan hijab itu memang sudah tertutupi karena bahasa Arabnya sendiri hijab itu menutupi atau tertutupi. Nah, seperti itulah penggunaan atau pengertian jilbab ataupun kerudung ataupun hijab. Jadi berbeda penggunaannya. Nah, lantas apakah kerudung dan juga hijab itu memang berasal dari padang pasir yang memang iklimnya iklim gurun yang juga sangat tandus? Nah, kita akan melihat dari segi sejarahnya terlebih dahulu. Ada atau tidaknya agama Islam sejak dulu orang jahiliyah itu memang memakai pakaian yang serba menutupi anggota tubuhnya agar terhindar dari panasnya udara yang ada di sana dan juga terhindar dari badai pasir yang kapan saja bisa datang menyerang mereka. Karena orang Arab itu kan terkenal dengan orang yang hidup nomaden ya. Mereka suka berpindah-pindah karena mereka terbagi menjadi suku-suku yang suka berperang dan seterusnya. Sehingga mereka mau tidak mau harus melindungi anggota tubuhnya untuk terlindung dari sinar matahari yang sangat menyengat dan sangat panas. Biasanya laki-laki itu memakai sorban, kemudian perempuan itu memakai cadar yang ditutupi di sini. Itu sebenarnya untuk melindungi mereka dari badai pasir dan panasnya sengat matahari yang sangat terik pada waktu itu. Jadi sebelum ada Islam pun mereka sudah memakai pakaian yang seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan pakaian padang pasir? Pakaian padang pasir disebut dengan kufayah. Jadi pakaian padang pasir itu bukan hanya disebut dengan hijab, bukan hanya disebut dengan jilbab, tetapi secara keseluruhan maka pakaian padang pasir disebut dengan kufayah. Nah, jadi sebenarnya kalau pakaian yang memang untuk melindungi terik matahari memang sebetulnya memang sudah berasal dari padang pasir. Tetapi secara perkembangan, entah itu kerudung, entah itu jilbab, entah itu hijab, memang itu diperuntukkan untuk orang Islam, terkhusus wanita, agar terlindungi dari fitnah. Jadi sebenarnya pakaian yang memang menutup seluruh anggota tubuh itu memang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hijab, dengan jilbab atau kerudung, karena memang dahulu kala sebelum adanya Islam, orang-orang Arab itu memang melindungi tubuhnya dari sengat matahari yang sangat panas atau dari badai pasir, badai padang pasir yang memang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Sehingga mereka harus menutupi hidungnya, kemudian matanya agar mereka tidak terkena badai pasir yang sangat membahayakan. Bayangkan saja kalau badai pasir itu tiba-tiba datang, mereka kan hidungnya bisa terserang dan itu bisa mengganggu pernafasan. Jadi mereka memang sejak dahulu laki-laki dan perempuan memang sudah melindungi tubuhnya dari panas yang sangat menyengat di Jazirah Arab itu sendiri. Nah, lantas bagaimana kasusnya dengan laki-laki yang selalu memakai sorban? Karena memang mereka melindungi kepalanya agar tidak kepanasan. Karena mereka biasanya memakai pakaian yang longgar karena sirkulasi udara agar tidak terganggu dan pernafasan bisa selalu lancar. Jadi seperti itulah kondisi-kondisi pakaian orang Arab pada saat itu sebelum datangnya Islam. Dan sebelum datangnya Islam mereka sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi geografis Jazirah Arab yang memang sangat panas, sangat terik, dan sewaktu-waktu ada badai pasir yang bisa menyerang mereka. Nah, setelah Islam datang maka fashion di dunia Arab itu tentunya sangat berkembang dengan seiring berjalannya kemajuan Islam pada saat itu. Ada yang disebut dengan khimar atau kerudung atau jilbab atau hijab yang sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang memang suka style dari kerudung atau penggunaan hijab itu sendiri, di mana banyak sekali model-model yang memang diperuntukkan bagi kaum Hawa. Nah, kalau kita melihat sejarah lagi, maka Bunda Maria itu sebenarnya memakai hijab. Nah, apakah Bunda Maria yang mengenakan hijab itu bisa dikatakan berasal dari
padang pasir atau gurun pasir? Ya tentu tidak, karena memang Bunda Maria itu sangat jauh letaknya. Kondisinya sangat jauh dengan padang pasir. Jadi Jazirah Arab dengan lokasi Bunda Maria itu kan sangat berjauhan. Apakah Bunda Maria yang memakai hijab itu bisa dikatakan beliau berasal dari padang pasir? Ya tentu tidak. Jadi maka dari itu kita harus lebih bijak lagi bagaimana kita mengungkapkan atau menggunakan istilah pakaian yang berasal dari padang pasir. Karena memang manusia gurun itu sebenarnya jauh sebelum Islam ada, memang mereka sudah terbiasa memakai pakaian yang melindungi anggota tubuh mereka. Karena di sana iklimnya sangat panas. Berbeda dengan iklim yang ada di Eropa. Karena memang Eropa itu kan empat musim ya, musim dingin, musim kemarau, musim semi, dan juga musim panas. Ini berbeda halnya dengan yang ada di Jazirah Arab, yang mana di sana notabene orang-orangnya memang dari dulu sebelum adanya Islam mereka sudah memakai pakaian yang harus melindungi diri mereka dari sengatan sinar ultraviolet yang sewaktu-waktu juga bisa berpotensi untuk diserang dari badai pasir. Sehingga mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan istilah-istilah seperti itu. Karena memang Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan, Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan laki-laki, dan juga Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan antara sesama umat manusia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan tidak ada kesalahpahaman lagi antara penggunaan hijab, kemudian khimar, kerudung, tudung, bahkan yang disebut dengan kufiyah itu sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di momen Hari Raya ini kita bisa menjadi manusia yang lebih fitrah lagi, yang lebih bermanfaat lagi untuk diri sendiri dan juga untuk agama, nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.